Terrecord. Ah, ini. Oke. Nah, berhubung karena ini online, jadi nanti itu jawabannya dikirim ke WA aku dulu ya. Jadi saya kasih waktu beberapa menit, 1 menit lah, untuk tulis dulu ini, terserah kau mau apa kan. Supaya nanti kau tidak kagok di bagian akhir. Saya cuma akan kasih waktu 1 menit untuk kirim. Jangan sampai kau kehilangan waktu di situ. Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk save dulu ini. Tulis dulu nomorku. Sorry. Oke, gimana? Sudah? Mana ini anak dulu di satu sih? Harus di satu. Aduh, malas nih orang. Oke, kalau sudah kita pindah ke slide berikutnya. Jadi begini ya. Jadi ini saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab setiap soal. Tidak ada kewajiban untuk menulis soal. Kalau mau tulis soal tidak masalah. Terus nanti di bagian akhir saya kasih waktu untuk kirim jawabannya. 1 menit saja. Lewat dari itu saya kurangi nilaimu -1. Dilarang mencontek. Oke, ketahuan itu saya kali 0 nilaimu. Ingat responsnya 20%. 20% dari nilai akhir. Kedengaran jelas jenis suara aku tuh? Saya bicara dulu. Terus yang kedua, saya mau kameranya itu seperti ini. Goblok. Saya mau kameramu itu diatur seperti ini. Jadi kertas pulpen mukamu tuh kelihatan semua. Oke. Coba lihat ini siapa namanya ini, Septiana. Seperti Septiana dan siapa yang di sampingnya. Saya tidak tahu namanya. Oke. Kau harus atur seperti ini. Saya tidak akan mulai. Ini Kadarusman, kasih nyala dulu lampu di kamarmu. Aduh, gelap. Saya tidak melihat apa-apa. Atau begitu, Mi? Menyala dari tadi, Kak. Ayo, Kak. Iya, kan tahu kenapa kamera laptop. Ayo, turun-turun pala itu webcam. Ya, Seperti ini, siapa ini? Septiana. Ini Nurdianti juga, turun. Lagi. Satu kali lagi Nurdianti. Turun lagi. Oke. Siapa lagi ya? Dulu stop screen dulu, spesial lihat semua. Ini Alfiani juga. Tunggu dulu Alfiani. Saya kira kau ada praktikum lain. Ada Kak, jadi nanti biar saya dari belakang susulannya. Aduh, saya heran nih kau susulan 2 praktikum. Kasih atur dulu anu. Seperti yang tadi. Kasih sepertiin dulu webcammu. Tanda mulai kalau kau enggak. Oke. Ayo. Turun lagi Alia. Aduh. Alia, sorry. Alfiani, sorry. Ini juga Yurni Milham. Turun lagi. Jangan mau menyontek, astaga. Ya, oke, mantap. Siapa lagi nih? Bawel sekali saya. Ini Aisyah Wulandari. Oh, kok pakai HP Aisyah? Coba turun lagi. Turun lagi Aisyah. Kertas mendak kelihatan. Oh ya, oke, mantap nih. Siapa lagi nih? Ini siapa ini? Alfiani. Kan lama sekali. Oke. Bagus. Siapa lagi, Di? Tunggu dulu. Masih ada 1 orang yang saya lihat. Ini Husnia. Oh, kenapa kau pangku, Anum?
Nggak bisa dikis turun-turun lagi webcamnya. Waduh, nggak kedengaran kawan. Pada begitu mah. Kalau emang nggak bisa, saya awasi juga. Oke. Aduh. Jujur ya semuanya, jangan nyontek. Ada Tuhan yang melihat. Nyontek jangan dari gunanya. Sudah semua cukup belajar tuh? Bagaimana? Saya tanya dulu satu orang. Bagaimana Koda Rusman? Kau sudah belajar? Waduh. Sial. Kacang. Aduh, goblok. Oke, ini saya kasih kalau 1 menit mulai dari sekarang. Nih. Oke, silakan. Nyontek berdosa. Tidak boleh melirik. Oke, 30 detik lagi. Wih, mantap nih ada yang selesai. Anda percaya diri sekali. Oke, 10 detik lagi. Iya, waktu habis. Nomor 2. Oke, 30 detik lagi. Iya, 5 detik lagi. Oke, waktu habis. Nomor 3. Ya, 20 detik lagi. Ayo. Iya, 10 detik lagi. Hah. Oke, waktu habis. Nomor 4. 1 menit dari sekarang. Hafiza, enggak boleh balik-balik.
Ya, 10 detik lagi. Ayo semuanya semangat. Oke, waktu habis. Nah, nomor 5, nomor terakhir nih. Mantap. Ya, 30 detik lagi. Ya, 5 detik lagi. Ya, 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 ya. Oke, waktu habis. Saya kasih 1 menit untuk memfoto dan mengirimkan. Ini sudah berjalan 5 detik. Izin kamu kamera karena pakai HP. Ya, ya, ya. Kenapa ini kau matikan kameranya? Waduh. Hai. Yang matikan kamera, jangan kau buka buku penonton. Iya, 15 detik lagi. Saya cek dulu WhatsApp deh. 15 detik lagi. 10 detik lagi. Sudah nih, berhenti mau kerja ya. 3 detik lagi, 2 detik lagi. Oke, waktu habis. Oke, sip. Udah ada mulai kumpul. Oke, dari sini terlambat. Aduh. Apalagi ya? Mau ulang enggak? Hai, siapa nih? Ada 1 orang terlambat. Enggak. Saya lihat saya. Set 45. Oke, cocok. Terus apa yang harus di sini? Dari oke, kalau ngapain saya baca nih? Aduh, sialan WhatsApp. Sudah dikasih. Aduh, oh, fuck. Gimana nih zoom sini? Hai. Oke. Siap nih praktikum tak? Jadi hari ini kita praktikum apa?
Kita hari ini praktikum metode Melde. Metode Melde atau eksperimen Melde. Atau di literatur yang lain biasanya mereka sebutnya apa ya? Gelombang berdiri pada tali. Oke. Nah, di praktikum metode Melde ini itu tujuan ini kita masuk di tujuan praktikum. Tujuan praktikum ini di sini ada dua, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umum di sini maksudnya apa yang mau kita capai secara umum. Maksudnya setelah kau keluar dari praktikum ini, kita berharap kau paham ini yang menjadi tujuan umum di sini. Tujuan umumnya di sini menyelidiki hubungan laju rambat gelombang dengan tegangan dan massa persatuan panjang tali. Jadi kita berharap setelah kau selesaikan ini praktikum metode Melde, kau harus paham ini bagaimana hubungannya ini, apa yang akan terjadi dengan laju rambat gelombang, atau gampangnya saya bilang kecepatan gelombang sajalah biar tidak terlalu ribet. Apa yang terjadi dengan kecepatan gelombang kalau misalkan tegangannya itu dinaikkan? Apa yang terjadi kalau tegangannya diturunkan? Apa yang terjadi dengan kecepatan gelombangnya, seperti itu. Dan bagaimana juga pengaruhnya itu massa persatuan panjang tali terhadap laju rambat gelombang itu. Seperti itu. Itu untuk tujuan umum. Nah, tujuan khusus di sini ada dua. Tujuan khusus ini maksudnya apa yang mau kita lakukan selama praktikum ini. Di sini kita yang pertama mau menentukan laju rambat gelombang pada tali. Oke. Yang kedua itu menentukan laju rambat bunyi dari tegangan dan rapat massa tali. Nomor 2 ini sebenarnya agak aneh juga, agak rancu, karena buku penuntun yang kita pakai ini buku penuntun lama dan tidak pernah direvisi. Ini saya agak ragu juga kenapa dia bilang kata bunyi di sini, padahal itu kan praktikum yang berbeda. Tapi mari kita kesepakati. Tujuan khusus yang pertama ini maksudnya menentukan laju rambat gelombang pada tali itu ketika kita menghitung menggunakan rumus V sama dengan lambda kali F. Sementara laju rambat bunyi dari tegangan dan rapat massa tali di poin kedua ini yang menggunakan hukum Melde. V sama dengan akar F per mu. Seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke dasar teori sekarang. Sebelumnya ada yang tahu apa itu, bagaimana bunyinya itu hukum Melde? Coba satu orang dulu bicara. Sebutkan nama. Benar bicara, saya tunjuk satu-satu kok itu adalah. Saya Kak Siapa namanya? Andi. Misalnya, aduh, yang mana posisinya Andi? Ya silakan Andi nih. Apa itu? Apa dia bilang Melde? Bunyi hukum Melde berbunyi yaitu cepat rambat gelombang sebanding dengan akar tegangan dan berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang. Oke, betul sekali. Gini. Jadi secara matematis, saya tidak tuliskan di sini. Kita stop share dulu. Oke, jadi secara matematis hukum Melde itu bunyinya yang seperti yang dia bilang Andini tadi, itu berarti V sama dengan akar F per mu. Kecepatan rampat gelombang ini dia berbanding lurus dengan tegangan tali. F ini maksudnya bukan gaya tapi tegangan tali. Biasa juga di literatur lain dia tuliskan di sini T. Tapi sebenarnya tidak masalah, itu masalah saja. Apa namanya? Simbol. Dan berbanding terbalik dengan massa persatuan panjang tali. Oke. Massa persatuan panjang tali apa satuannya? Coba ini Siti Tesya Munifa, apa itu? Apa itu, Dek? Coba jawab dulu saya. 1, 2. Aduh. Apa satuannya rapat ini? Apa satuannya ini rapat massa? Apa satuannya ini mu?
Aduh, hilang mukanya. Ini Hanifa, bagaimana? Apa satuannya Mio? Berpikir. Coba ini mahasiswa import dari biologi, Wilda Aulia. Apa satuannya Mio? Waduh, gimana ini kau semua? Belajar juga kah? Haro Kak, Siapa yang bicara nih? Haron Kak. Oh, tunggu, secara dulu muka Harun. Nah, nanti gaib kok bilang. Ada muka, ada suara, nggak ada muka. Nggak ada muka ini saya lihat. Oh iya, nggak ada muka kawan. Apa? Bicara sama kau. Satuan Mio Kak, massa kan satuannya kilogram, terus panjang satuannya meter, maka kilogram per meter. Ya betul sekali saudara Harawan. Aduh. Kenapa bisa teman-teman banyak yang tidak menjawab? Oke, itu kan kecepatan itu kan satuannya meter per second. Toh. Jadi sebenarnya dari persamaan ini kita bisa, kalau misalkan kita lakukan analisis dimensi, kita bisa tahu kebenaran rumusnya ini. Ft itu kan tuh tegangan tali itu Newton satuannya, ya kan? Sementara mu itu kilogram per meter yang dia bilang Harwan tadi. Newton itu apa dia? Kilogram meter per second kuadrat. Oke, dibagi dengan kilogram per meter. Nah, nanti akan kita dapatkan di sini apa yang akan kita dapatkan? Ini dia jadi kilogram meter per second kuadrat dikali dengan meter per second meter per kilogram di sini, sorry. Ini kan coret. Ini jadi jawabannya jadi meter kuadrat per second kuadrat akar. Karena di akar keluar jadi meter per second. Oke, jadi seperti itu. Oke, itu intermezzo. Entahlah. Oke, jadi begitu ya. Tapi kalau kalian baca juga literatur yang lain, dia akan bilang bahwa hukum Melde itu dia seperti ini. Lebih lengkapnya dia seperti ini. Tunggu dulu. Sebenarnya NS sama dengan NV itu sama dengan N per 2L akar T per mu. Ingat tuh tugas pendahuluan. NS di sini maksudnya itu simpul yang dihasilkan oleh tali. S di sini maksudnya string. String itu tali. Sama dengan NV. V ini vibrator. Ya kan? Jadi ini diartikan bahwa simpul yang dihasilkan oleh tali itu sama dengan simpul yang dihasilkan oleh vibrator. Kenapa bisa sama? Ya karena dia dihubungkan langsung. Sama dengan N per 2L akar T per mu. Oke, kita sudah bahas ini tadi. Oke. Nah, selanjutnya. Ini cukup mengganggu juga. Mungkin ini ada hubungannya dengan percobaan kita nanti. Jadi begini. Misalkan saya punya tali seperti ini toh. Saya punya tali panjangnya L. Ya kan? Di sini kita lihat sebuah tali itu dia ditegangkan dalam suatu rentang tertentu, yaitu taruh kita sebut saja dia L. Maka kemungkinan pertama dia memiliki panjang gelombang yang bergetar pada sistem, itu kita definisikan sebagai L sama dengan lambda per 2. Atau dengan kata lain saya bisa bilang lambda 1 sama dengan 2L. Oke, itu untuk kondisi pertama. Kondisi kedua, dengan tali yang sama, tapi dia terbentuk satu gelombang. Dia terbentuk berapa simpul di sini? 3 simpul. Di sini saya dapatkan L sama dengan lambda, L sama dengan lambda, atau mungkin 2 lambda per 2.
Oke, karena di sini dia terjadi satu gelombang. Nah, sedangkan untuk kemungkinan ketiga yang di bawah ini kita definisikan sebagai apa ya? Di sini bukan hanya satu gelombang yang terbentuk, tapi satu setengah gelombang, 3/2 gelombang. Dan dalam hal ini panjang gelombang yang ketiga itu kita definisikan lambda 3 sama dengan 2/3 L. Atau kalau kita mau runut dari awal, kita persamaannya itu mulai dari sini. L sama dengan 3/2 lambda. Panjang tali dia membentuk 1,5 gelombang. Nah, berapa panjang gelombangnya? Panjang gelombangnya lambda 3 sama dengan 2/3 L. Ini cuma dibalik saja. Nah, ini kalau misalkan kalau kita perhatikan urutannya. Kita perhatikan urutannya dari kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, dan kemungkinan ketiga. Dan mungkin saja kalau misalkan kita lanjut dia untuk di 4, 5, dan 6, dan seterusnya, maka kita bisa buat sebuah kesimpulan. Berupa persamaan yang rekursif. Persamaan rekursif ini seperti ini. Kita dapatkan pola seperti ini. Lambda n sama dengan 2L/n. Oke. Coba lihat ini persamaan nomor 1. Lambda n sama dengan 2L/n. Nah, lalu dari pemahaman kita yang lambda sama dengan 2L/n ini untuk gelombang berdiri yang tadi. Nah, ini kita apa ya istilahnya? Di konsep yang lain yang selama ini kita tahu dari SMA, kita diajarkan bahwa V itu sama dengan lambda kali F. Oke, itu cepat terlambat gelombang. Mari kita sebut ini persamaan kedua. Persamaan pertama dan persamaan kedua kalau kita gabung, kita akan dapatkan rumus berikut. V sama dengan 2L/n dikali dengan Fn. Oke. Nah, di sini maksudnya itu pada tali gelombang ini dia apakah soal tugas anu yang pernah? Tugas apa lagi? Tugas pendahuluan yang kemarin. Yang kecepatan tali apa itu soal nomor 2 saya lupa. Intinya dia bergantung pada apa. Nah, kita bisa lihat dari persamaan nomor 3 ini. Jadi di sini dia bergantung pada panjang tali, frekuensi, dan kapan resonansinya itu terjadi. Ada yang tahu apa itu resonansi? Kemarin itu ada yang bicara tentang resonansi di nomor 1. Coba bicara dulu satu orang. Oke, sambil kita menunggu orang yang bicara. Intinya nanti ini di percobaan metode MELD kita ini kan nanti kalian akan dikasih tabel data seperti ini. Misalkan di sini berapa frekuensi kita pakai. Frekuensi yang kita pakai itu kita mulai dari 30 Hz. Sebenarnya saya punya 2 dataset. Untuk setiap dataset itu kita pakai 2 frekuensi 30 Hz dan 60 Hz. Kadang juga saya pakai 60 dengan 90 untuk dataset 3 dan 4. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa sih Kak? Kenapa kita pakai 30? Kenapa bukan 20? Kenapa bukan 25? Nah, ini ada hubungannya dengan yang namanya frekuensi harmonik. Oke. Jadi ketika dia digetarkan, jadi ketika talinya itu digetarkan, mana itu di sini? Jadi ketika tali itu kita getarkan, ini kan istilahnya, sebenarnya ada videonya, cuma sebentar saya putarkan. Karena kemarin kalau kita putarkan videonya dulu, baru kita presentasi begini, sama enggak mengerti juga dia. Ini anggap saja di sini ada vibrator ini saya hubungkan dengan SWG. SWG ini pengontrol frekuensi. Nah, kenapa kita pakai 30 Hz? Kenapa kita mulai dari 30? Kenapa tidak mulai dari 25? Kenapa kita tidak mulai dari 15 atau berapa? Yaitu ada hubungannya dengan yang namanya frekuensi alami ya kan? Jadi kalau misalkan saya getarkan ini vibrator,
Saya getarkan dia mulai dari taruhlah misalkan 10 Hz. Betul dia bergetar, tapi dia tidak membentuk gelombang seperti ini. Gelombang apakah namanya ini? Yang kupelajari sebelum masuk praktikum ini. Dia tidak membentuk gelombang seperti ini. Dia tidak membentuk gelombang yang sempurna maksudnya. Dia cuma gelombang abstrak begini-begini saya tali ini. Nah, jadi kita pakai 30 Hz karena di situ di frekuensi itulah kemudian baru terbentuk istilahnya bukan satu tapi setengah gelombang. Ya, setengah gelombang yang sempurna. Jadi seperti itu. Itu jawaban atas pertanyaan kenapa sih kita pakai frekuensi 30 Hz. Kan saya jelaskan soalnya pekan lalu ada yang bertanya. Siapa tahu kau punya rasa ingin tahu yang sama. Kenapa kita pakai 30 Hz? Kenapa harus 30? Ya karena itu tadi. Istilahnya kita cari frekuensi di mana talinya ini dia bisa menghasilkan satu gelombang yang penuh. Bukan satu gelombang yang penuh, tapi setengah gelombang. Oke. Kendalanya ini di praktikum metode Melda adalah videonya ini kurang bagus sebenarnya. Tapi coba kau nonton saja ini dulu lah. Kau nonton terus perhatikan yang bagian prosedur kerja. Prosedur kerja dengan apa namanya? Apalagi namanya sebelum prosedur kerja? Alat dan bahan. Mana di sini? Kok Zoom-ku tidak mau terbuka? Oh, bodoh sekali saya ini. Pantas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai metode MLD. Di sini saya akan membahas mengenai pengantar dari teori tersebut. Nah, kita harus mengetahui definisi dari gelombang itu sendiri. Gelombang adalah suatu getaran yang menjalar dan dapat mengalami interferensi gelombang. Ya, di sini pada percobaan ini kita akan memahami bahwa kecepatan kecepatan gelombang transversal pada tali, dan di mana rumusnya itu akar T per U. Nah, di sini T itu melambangkan tegangan pada tali, sedangkan U itu menggambar definisinya ialah rapat pada massa tali. Ya, selanjutnya mengenai tujuan umum. Tujuan umum dari percobaan ini ialah untuk menentukan laju rambat gelombang pada suatu medium padat berbentuk tali dan menyelidiki hubungan laju rambat gelombang dengan tegangan dan massa persatuan panjang tali. Ya, sedangkan untuk tujuan khusus dari percobaan ini ialah yang pertama menentukan laju rambat gelombang pada tali, yang kedua menentukan laju rambat bunyi dari tegangan dan rapat massa tali. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu metodologi percobaan. Nah, metodologi percobaan di sini ada dua, yaitu alat dan bahan dan prosedur kerja. Saya sendiri di sini akan menjelaskan alat dan bahan. Nah, yang pertama itu alat. Alat ini yang pertama adalah statif. Nah, statif berfungsi untuk menempatkan katrol dan vibrator.
Katrol. Katrol berfungsi untuk menempatkan tali dan sebagai penghubung antara tali dan beban. Sine wave generator. Fungsi dari sine wave generator di sini yaitu sebagai pengatur frekuensi gelombang pada percobaan metode Melder. Adaptor. Nah, adaptor di sini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke sine wave generator. Vibrator. Vibrator di sini berfungsi sebagai pemberi getaran pada tali atau singkatnya yaitu sebagai sumber getaran. Kabel penghubung. Kabel penghubung di sini berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan antara sine wave generator dengan vibrator. Selanjutnya ada meteran. Meteran di sini berfungsi untuk mengukur panjang tali dan mengukur simpul pada percobaan nantinya. Selanjutnya ada neraca Ohlhaus. Neraca Ohlhaus di sini berfungsi untuk menimbang massa tali. Setelah alat ada bahan. Bahan yang pertama itu beban. Beban ini berfungsi sebagai pemberat untuk memberi variasi pada pengukuran. Selanjutnya ada piringan. Piringan di sini sebagai wadah untuk beban. Selanjutnya ada tali. Tali berfungsi sebagai objek yang digetarkan dan diukur simpulnya. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Agung Prawira Negara. Masih tentang bab 3 metodologi percobaan. Tadi sudah dijelaskan mengenai alat dan bahan. Sekarang kita akan membahas mengenai prosedur kerja. Oke. Jadi prosedur kerja yang pertama itu yang pertama persiapkan alat dan bahan. Yang kedua Yang kedua kita menimbang dulu semua apa yang perlu ditimbang. Misal dalam hal ini, misal dalam percobaan ini maksud saya kita perlu menimbang dulu bebannya pakai neraca Ohlhaus. Tapi ingat sebelum ditimbang neraca Ohlhausnya ini dikalibrasi dulu. Di sini saya sudah kalibrasi. Setelah menimbang beban, oke. Terus kemudian kita timbang lagi piringan yang akan digunakan. Oke. Setelah itu, setelah piringan yang ditimbang adalah talinya. Oke. Oke, itulah. Tunggu dulu. Saya mau klarifikasi. Beban itu tidak ditimbang. Sorry. Itu. Kemudian setelah itu kita mulai merangkai alatnya. Nah, yang pertama itu vibratornya ini saya pasangkan di start seperti ini. Saya pasang lalu saya kunci seperti ini, oke. Lalu kemudian setelah itu selanjutnya katrolnya ini dipasang di batang statik yang satunya lagi seperti ini. Ini setelah itu lalu dikunci. Oh ya, ini dipastikan bahwa pastikan juga bahwa talinya ini lurus dengan yang di ujung sana. Oke, setelah itu kita mana meteran? Meterannya mana ya? Oh ya. Ini kita mau buat supaya jarak antar panjang tali ini sama dengan 1 meter. Oke, panjang 1 meter. Saya miringkan lagi seperti ini. Jadi saya ukur lagi. Oke. Ya, 1 meter lagi. Oh ya, setelah itu adapternya itu dicolok ke sumber listrik. Di sini sudah saya lakukan. Kemudian kabel penghubungnya dipasang di sine wave generator.
Oke, di sini ada kabel yang merah. Memang kecil suaranya, Kakak. Kenapa? Kecil memang suaranya. Besar. Coba tanya teman yang lain. Kecil, Kak. Kecil, Kak. Kecil, Kak. Aman, Kak. Ah, ini ada satu orang bilang aman. Berarti. Kenapa bisa kalian tidak kompak? Jaringan muka apa? Kau belum isi pulsa mungkin. Atau mungkin gratisan kau pakai. Aduh. Modal dong. Bagaimana ini? Anu saja, dihayati saja. Tidak ada cara lain, Bella. Kita lanjut dulu lah. Di menit berapa misalnya itu? Saya lupa. Oh ya, setelah itu Di menit berapa tadi? Dari sini mah deh. Anggap saja dari sini. ya sebentar lagi. Oh ya, setelah itu adapternya itu dicolok ke sumber listrik. Di sini sudah saya lakukan. Kemudian kabel penghubungnya dipasang di sine wave generator. Oke, di sini ada dua kabel yang merah dengan yang hitam. Dipasang di sini. Oke, terjadi. Oke. Nah, seperti ini. Kalau ini dinyalakan, kalau kita lihat di bab 4 itu kan ada F ini frekuensi. Oke, jadi frekuensinya ini bisa diatur pakai sine wave generatornya ini. Terserah mau pakai frekuensi yang taruhlah misalkan 30 Hz ataukah 60 Hz. Yang sekarang ini saya pakai 15 Hz frekuensinya. Bisa juga saya naikkan seperti ini. Oh sorry, ternyata saya lupa memasukkan bebannya. Oke, ini beban di sini. Lalu saya aturkan frekuensinya. Oh, tercabut. Misalkan ini di frekuensi berapa ya? Ini di frekuensi 16 Hz. Di sini bisa terlihat ada beberapa simpul di sini. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 simpul. Nah, nanti di kabel data kalian hitung jarak antar simpul. Yang di bagian ini S1 maksudnya dari simpul ke 0 sampai simpul yang pertama di sini. Lalu simpul yang kedua dari yang ujung sini sampai sini dihitung lagi. Dari sini sampai sini dihitung lagi sampai simpul yang terakhir lah. Seperti itu. Oke, sekira sekian dari saya untuk prosedur kerja dari percobaan metode MLD. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana rumus dari secara teori dari percobaan metode MLD ini. Yang pertama, kita akan mencari dulu, kita menentukan jarak simpul suatu beban pada frekuensi keberapa, kemudian pada benda keberapa. Nah, untuk rumusnya, teman-teman bisa lihat di papan ini. Jadi rumus dari mencari jarak simpul adalah S0 Sn sama dengan N dikali dengan S0 Sn, di mana S0 ini merupakan simpul awal, kemudian Sn ini
simpul keberapa teman-teman mengukur. Nah, dari N ini banyaknya simpul yang teman-teman ukur. Kemudian S0 Sn ini jarak simpul yang teman-teman ukur. Ya, kita akan lanjutkan lagi yang kedua, yaitu menghitung laju rambat dari gelombang tali. Nah, pertama-tama teman-teman harus menghitung dulu mu atau rapat massa tali. Nah, rapat massa tali ini diperoleh dari massa tali per panjang tali. Di mana massa tali itu teman-teman peroleh dari pengukuran pertama tadi. Teman-teman mencari dulu massa tali, kemudian panjang tali tersebut yang diukur dari statif ke vibrator tadi. Kemudian setelah teman-teman mendapatkan mu, teman-teman akan masuk ke perhitungan laju rambat gelombang tali. Nah, di laju rambat gelombang tali ini teman-teman menggunakan rumus akar dari F per mu, di mana F ini merupakan gaya dan mu itu rapat massa tali. Nah, teman-teman menghitung berdasarkan beban. Jadi teman-teman menghitung itu dari beban pertama, kedua, dan ketiga. Jadi seperti itu dari perhitungan laju rambat gelombang. Selanjutnya, tadi teman-teman sudah menghitung secara teori. Nah, selanjutnya kita akan menghitung secara praktikum. Nah, pada perhitungan kali ini kita akan menghitung panjang gelombang tali. Nah, panjang gelombang tali yang teman-teman akan hitung menggunakan rumus ini, di mana panjang gelombang tali itu lambda sama dengan 2 per N dikali dengan SOSN. Nah, dari SOSN ini merupakan jarak dari simpul yang terbentuk. Yang kemudian setelah teman-teman mendapatkan panjang gelombang tali itu, teman-teman akan menghitung rata-rata dari panjang gelombang tali tersebut dengan rumus sigma lambda N per N, banyaknya perhitungan. Nah, dari perhitungan ini teman-teman membagi menjadi frekuensi keberapa, kemudian beban keberapa. Jadi perhitungannya per step dari frekuensi dan beban. Selanjutnya yaitu menghitung laju rambat gelombang. Nah, teman-teman bisa lihat rumusnya, yaitu Vn sama dengan lambda N dikali dengan Fn. Nah, dari rumus tersebut teman-teman akan menghitung lagi step by step dari frekuensi keberapa, kemudian beban keberapa. Jadi teman-teman menghitung sebanyak 3 kali dari setiap frekuensi dan beban yang teman-teman dapatkan. Jadi saya kira itu perhitungan dari laju rambat gelombang yang akan teman-teman cari. Sekian. Apa lagi ya sekarang? Gimana? Apa yang kira-kira kurang jelas dari videonya itu? Tadi tuh Kak, pas kita tuh langsung kecil sekali suaranya, tapi yang setelah-setelahnya bagus Cika. Waktuku. Pas di bagian tadi langsung kecil sekali suaranya Kak. Mungkin berdosa Kak. Kenapa bisa itu, Di? Oke, apa lagi? Tapi apa? Kau paham gitu semua apa yang dijelaskan di video atau bagaimana? Waduh, kelompok ini sangat pendiam sekali. Kamu Kak bertanya, Kak? Siapa yang mau bertanya tadi? Hanifah. Sebut. Oh ya, silakan. Itu tadi Kak yang pas di rumusnya, yang cepat rambat gelombang kan ada akar tegangan per nu. Terus ada juga yang lambda dikali F. Ya. Apa perbedaan penggunaannya tuh Kak? Perbedaan penggunaannya nanti kita jelaskan di bagian pengolahan data. Oke, ada lagi?
Jadi yang saya tanyakan, sempat masih Harwan, Kak. gimana laporan ini, Dik? Ya, silakan Harwan. Bicara saja. Dari tadi, Kak, kan dijelaskan itu S0 SN. Itu Betul S0 sekali, Kak. SN yang dimaksud jarak dari satu statip ke statip yang lain atau bagaimana, Kak? Aduh, bukan sayang. S0 SN itu maksudnya jarak dari simpul ke 0 atau ke simpul yang pertama. Ke simpul yang ke N lah istilahnya. Saya jelaskan dulu deh. Aduh. Panas sekali di kamarku. Ini. Gimana kalau kita langsung jelaskan saya pengolahan data deh. Supaya tidak lama dan tidak mengantuk. Oh iya, saya lupa. Sorry, kita lanjutkan saya dulu ya. Baru kita jawab pertanyaan. Ataukah ada dulu lagi yang mau bertanya? Selain Harwan dan siapa tadi namanya? Hanifah. Ada lagi? Apakah kira-kira yang menurutmu masih kurang jelas di bagian video? Ku catat semua jangan tuh fungsinya alat. Dengar yang suara aku kah? Aduh, bicara sama tembok. Kak, Apa lagi Hanifah? Kan aku lagi bicara apa? itu yang pasnya kita kasih kasih nyalakan generator ke tali, kentara Vibrator. ki simpulnya. Vibrator. Vibrator. Iya. Kentara simpulnya itu berubah-ubah panjangnya atau bagaimana, Kak? Tergantung frekuensi. Tergantung frekuensinya siapa namanya nih Hanifah. Jadi kan begini tuh. Itu kalau kita kasih nyala itu generator. Itu kalau kita kasih nyala gitu vibrator. Tunggu dulu, kenapa terlalu lebar ini? Ini tuh. Manakah yang sudah kujelaskan tadi? Hilang ki. Mana ki, Dik? Tunggu dulu nah. Nggak ada kuliah setelah ini tuh. Nggak apa-apa bikin lama-lama. Saya juga ini kebetulan nganggur. Ini siapa tadi yang bertanya? Hanifah. Ini tuh Hanifah. Kebayangkan ini. Aduh. Belebuk. Nah. Kebayangkan ini statif. Oke. Ini generator. Maksudnya vibrator. Terus ini apa namanya di sini? Apalagi yang dipakai di sini? Sudah bisa jawab. Coba ini apa? Coba ini Husni. Apa? Adaptor, Kak. Siapa yang bicara itu? Rizky Amalia. Salah Rizky Amalia. SWG kali, Kak. Betul sekali. Apa itu SWG? Sound wave generator. Apa? Sound wave generator, gelombang bunyi. Generator gelombang bunyi. Signal gelombang Salah. bunyi. Sine. Gelombang sinus. Gelombang bunyi. Oke. Terus lupa apa mau saya jelaskan tadi. Apalagi tadi pertanyaanmu Hanifah. Apakah gelombangnya berubah-ubah jaraknya? Itu simpulnya. Oh, itu simpulnya apakah berubah-ubah Kak? Itu simpulnya dia tidak berubah-ubah. Dia akan berubah kalau misalkan misalkan di sini belum ada beban tuh. Saya naikkan saya atur di sini di Malai apalagi namanya saya atur di SWG-nya itu misalkan saya atur 10 Hz. Di 10 Hz ini itu kan ada yang namanya frekuensi alamiah. Ya kan? Coba kau ingat-ingat dulu itu pelajaran SMA, apalagi kau ini fresh graduate dari SMA harusnya kau masih ingat. Saya juga agak-agak lupa. Kan ada istilahnya itu frekuensi alamiah, resonansi,
dengan apa lagi tuh, dan kroco-kroconya kan ada dasar, ada atas pertama, ada atas kedua, apalah itulah. Itu kan kalau kau kasih 10 Hz di sini, dia tidak langsung terbentuk satu gelombang-gelombang seperti ini. Dia tidak langsung terbentuk gelombang seperti ini. Kenapa bisa? Ya karena mungkin saja 10 Hz ini bukan frekuensi alamiahnya tali. Jadi masih getar-getar acak di depannya. Taruhlah misalkan kau putar ke 15 Hz. Nah, di 15 Hz ini kebetulan, wah mantap sekali nih Kak. Dia sudah membentuk dua simpul yang sempurna. Dia sudah membentuk setengah gelombang yang sempurna. Nah, di sini kita berhenti. Artinya ini frekuensi alamiahnya ini tali. Oke, berarti dia sudah terjadi resonansi. Di sini sudah terbentuk dua simpul. Pertanyaannya tadi Hanifah, apakah simpulnya itu berubah-ubah kepanjangannya? Oh tidak, dia tidak berubah-ubah. Selama frekuensinya kuatur tetap 15 Hz, jadi tetap getarannya tetap seperti ini. Begitu. Kalau misalkan kau ubah jadi taruhlah misalkan 20 Hz, dia kembali lagi acak. Dia acak lagi begini. Dia tidak membentuk lagi. Apa namanya? Gelombang yang sempurna. Ada yang tahu kenapa? Saya tanya aku dulu satu-satu. Apa Ji? Coba Siti Tesya. Kenapa kira-kira itu Siti Tesya? Kenapa ketika 15 Hz dia membentuk setengah gelombang yang sempurna, tapi pas saya kasih naik lagi frekuensinya jadi 20 Hz, kenapa dia jadi acak lagi talinya? Dia tidak membentuk gelombang yang sempurna. Kenapa kira-kira? Tidak menjawab minus 10. Aduh. Pelajar juga semua kah? Coba Nurdianti. Kok dari tadi senyum-senyum Nurdianti? Pasti mau ketawa ya temanmu tuh. Kenapa kira-kira itu? Karena Kak. Karena Allah. Tadi kan Ki bilang itu yang pas berapa tadi? 15 Hz. Tetap Ki itu terputus gimana? Tetap Ki begitu karena mencapai getaran alamiahnya. Jadi kalau dikasih naik Ki lewat Mika. Lewat dari getaran alamiahnya. Begitu mungkin. Oke. Ada lagi? Ada yang lain kah? Jadi kita tanya laki-laki. Bagaimana saudara Harwan? Jangan Harwan. Bagaimana kalau kita Kodarusman saja? Kodarusman tidak kelihatan mukamu. Waduh, kegelapan. Bagaimana Kodarusman? Coba kau jawab dulu saya. Terlalu lama. Ada yang bisa jawab? Aduh. Bagaimana ini mahasiswa import dari biologi? Alfiani, bagaimana? Bagaimana Alfiani? Wilda bagaimana? Aduh. Oke. Itu kan tadi saya singgung tentang resonansi. Saya singgung tentang resonansi. Bisa. Iya, silakan. Bisa apa? Mau izin? Bisa Pak. Bisa Kak enggak apa namanya? Mau makan. Mungkin pendapat saya itu kenapa bukan silakan. Kenapa itu ketika kan kita beri frekuensi 30, dia membentuk setengah gelombang full ceritanya begitu. Ketika dia diturunkan menjadi 20, kenapa dia membentuk lagi getaran-getaran tidak membentuk satu setengah lingkaran gelombang. Abstrak lah. Iya, abstrak lah ceritanya seperti itu. Karena itu frekuensinya kan telah diturunkan dari 30 ke 20.
Terus? Makanya bisa jadi ini ke percobaan Melda semakin tinggi frekuensinya, maka semakin banyak dia menimbulkan gelombang. Begitu. Ya, itu salah satu poin juga, betul sekali ya Harwan. Coba lanjut saya, apa lagi mau aku bilang? Nggak ada nih? Saya hanya fokus ke frekuensinya saja, Kak. Yang bagian iya. resonansinya saya belum terlalu paham. Bagus. Untung ada yang jawab. Oke, jadi betul itu yang dia bilang Harwan. Memang semakin tinggi frekuensi itu nantinya akan semakin banyak simpul yang terbentuk. Tapi kita kembali dulu ke pertanyaanku tadi. Kenapa tadi kalau misalkan taruh 20 Hz, 15 Hz dia terbentuk setengah gelombang yang sempurna, kemudian saya naikkan frekuensinya menjadi 20 Hz dan dia kembali acak, ya itu karena coba kau baca-baca tentang konsep resonansi dan frekuensi alamiah di buku, terserah kau mau baca di buku mana. Itu kan intinya ada yang dibilang kelipatan dari bilangan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi alamiahnya. Jadi kalau misalkan di 15 Hz dia membentuk seperdua gelombang, seperdua lambda di cacing seperdua lambda, seperdua panjang gelombang. Ya, seperdua lambda. Nah, nanti dia akan membentuk satu gelombang yang sempurna di 30 Hz. Seperti itu, kawan. Oke, kapan lagi dia akan membentuk 3/2 gelombang? Kalau begitu, dia akan membentuk 3/2 di 45 Hz. Seperti itu. Terus dia akan membentuk 2 gelombang nanti di 60 Hz. Ini kan 2 kalinya toh, ini 3 kalinya, ini 4 kalinya. Itu hubungannya dengan resonansi. Sebenarnya ini soal tugas tambahan, tapi entah kenapa saya jelaskan kok. Biar enggak kosong. Jadi seperti itu. Oh iya, saya mau kasih tahu juga. Terkait yang dibilang tadi Harwan, di praktikum metode MELD ini, semakin besar frekuensi yang kita gunakan, itu simpul yang terbentuk juga akan semakin banyak. Mana di sini? Oke. Ini taruh misalkan ini dataset toh. Coba kau perhatikan ini dataset. Kelihatan gini tuh, ini S0 S1. Tunggu dulu, mana anotasi di sini. Ini S0 S1 artinya jarak simpul ke 0 ke simpul pertama. S0 S2 itu jarak simpul ke 0 ke simpul kedua. Jarak simpul ke 0 ke simpul ketiga dan seterusnya. S0 S6 itu jarak simpul ke 0 ke simpul ke-6. Saya lupa apa tadi saya bilang. Coba kau lihat di sini. Ini kan 30 Hz. Dia membentuk 3 simpul. Kalau kita apa istilahnya, kita aproksimasi bahwa 30 Hz ini dia frekuensi alamiah dari tali. Nah, kapan dia bisa terbentuk 2 kali simpul yang ada di 30 Hz ini? 2 kali 30 ya 60. Di 60 terbukti bahwa kita dapatkan 6 simpul. Tadi kan 3 simpul toh? Sama seperti yang aku bilang tadi. Ketika di 15 Hz saya dapatkan seperdua gelombang sempurna. Pas saya kasih naik di 20 Hz, acak dia. Ya itu hubungannya dengan frekuensi alamiah dan resonansi tadi. Coba aku baca-baca nanti. Saya kasih juga tugas tambahan supaya tidak salah kok nanti. Nah, di 60 Hz kita dapatkan ini 6 simpul. Sama halnya di sini. Di mana? Di sini saya pakai 60 dan 90. Ini saya dapat berapa di sini? Saya dapat 3. Di sini saya dapat 6. Oke. Coba saya mau bertanya dulu. Tapi kenapa ini datanya saya ambil betul. Maksudnya saya tidak karang. Saya ambil data itu 2 minggu yang lalu. Coba saya mau bertanya dulu. Ketika saya ambil data, itu semakin tinggi frekuensi. Ini kan begini, coba kau lihat ini. Ini kan sine wave generator yang kita pakai. Ini rangkaian percobaannya kita toh. Ini rangkaian percobaannya kita. Saya harap kau paham dari apa yang dijelaskan di video. Jadi yang pertama itu kita timbang dulu apa yang perlu ditimbang.
yang ditimbang itu massa piringan dengan tali. Setelah itu kita rangkai percobaannya seperti ini. Katrol dipasang di statif pertama, lalu kita kunci. Kemudian katrolnya ini dipasang di statif kedua, lalu dikunci. Kemudian talinya ini kita pasang di vibrator. Kita pasang di vibrator, lalu kita sambungkan ke katrol. Seperti itu. Kalau sudah sambungan ke katrol, gantung nih piringan di sini. Gantung piringan di sini. Nah, kemudian adapter ini colokkan ke stop kontak, lalu kemudian sambungkan dia ke sine wave generator. Ini fungsinya untuk mengalirkan arus listrik. Jadi arus listrik dari sini dia mengalir ke SWG supaya dia bisa menyala. Nah, kemudian dari vibrator ke SWG ini kita hubungkan dia dengan apa yang kita sebut dengan kabel penghubung. Oke, seperti itu. Nah, ini penampakan dari SWG-nya itu. SWG-nya itu begini, sine wave generator. Ini yang sebelah apa ini namanya? Kelihatan gini tuh layarnya. Sempat kau enggak lihat? Kelihatan tidak. Nah, sine wave generator ini apa namanya ini yang diputar? Oke, ini intinya ini cuma bisa dia diputar naik. Ini diputar turun. Nah, ini increment sama fungsinya dan ini. Cuma bedanya kalau ini dia naik 0,1. Ini turun 0,1, ini naik 0,1. Kalau ini kalau kau putar, sedikit saja kau putar, bisa jadi dari yang 76 dia jadi 82. Istilahnya begitu. Jadi, apa istilahnya ya? Kalau kita bilangnya liar sekali gini. Nah, ini gunanya untuk amplitudo. Kita bisa atur amplitudonya. Ada yang tahu apa gunanya amplitudo? Apa gunanya amplitudo di percobaan ini? Waduh. Coba Nixie ya. Apa gunanya amplitudo? Aduh, ya Allah. Ini lab fisika dasar, apa gunanya amplitudo? Belajar jiku semua ini, Kak. Aduh. Oh, Liv mau kagum, jam mau bati-bati kalau mau jawab, saya aku tinggal ih. Ini Inaya. Coba kau jawab dulu saya Inaya. Apa gunanya ini amplitudo? Kamu Kak jawab tapi jangan ketawa kalau salah. Enggak mungkin saya ketawa. Siapa yang bicara tadi itu? Reski Amelia Kak. Tunggu secara dulu mukamu. Enggak ada mukamu di sini. Oh ini. Tunggu dulu Reski Amalia. Kau angkatan 2020? Iya Kak. Oh, baru memang lulus tahun 2020. Kenapa tua sekali mukaku Kak? Oh enggak, enggak. Oke. Lanjut. Kenapa? Amplitudo itu menurut saya itu digunakan untuk menentukan jumlah gelombang yang terbentuk dalam panjang tali tertentu. Misalkan amplitudonya 2 berarti dia 1 gelombang. Apa lagi yang mau aku bilang? Atau itu aja? Itu aja saja Kak. Siapa bagus ditanya ini? Coba ada lagi yang bisa menjawab. Hilda Kak. Apa? Secara muka mana muka sini? Apa? Silakan bicara saja. Fungsi amplitudo yaitu untuk mengetahui jarak antara perut gelombang dengan arah cepat rambatnya. Itu jika. Oke. Oke, jadi itu sebenarnya begini. Amplitudo ini gunanya supaya simpul yang semakin tinggi amplitudo itu
Aduh, gimana ya? Aduh, saya hapus dulu deh. Jawabannya tadi itu masih kurang tepat. Ini kan misal ada tali di sini tuh yang terhubung. Nah, kalau amplitudenya maksimal, saya bisa lihat dengan jelas itu bentuk gelombangnya seperti ini. Sebaliknya, kalau amplitudo kan itu apakah? Tinggi gelombang toh? Kalau misalkan amplitudenya taruh misalkan rendah, saya atur minimal key, berarti gelombang yang terbentuk juga kecil seperti ini. Saya akan susah amati dia. Jadi seperti itu. Jadi amplitude itu gunanya untuk ya supaya kita bisa lihat jelas bentuk gelombangnya seperti apa. Oke, seperti itu. Paham juga tuh semua? Saya tanya ke dulu Wilda. Kau paham apa yang saya bilang? Aduh, terlalu lama kita bahas ini. Kok nggak ada respon juga. Intinya begini aja lah. Untuk pengolahan data itu, untuk pengolahan datanya, yang mana di sini? Untuk pengolahan datanya di sini saya buat 3 dataset. Oke. Silahkan kau screenshot atau apa. Intinya yang kerja dataset pertama ini ada berapa orang? Ada 5 orang. Ada Yurni Melham, Nixia, Reski, Andini Putria, dan Alfiani. Alfiani dari biologi. Oke. Ini saya buat begini, tidak ada keharusan untuk kau kerja sama, maksudnya kau terserah sebenarnya. Kau mau kerja sama, kerja sendiri lebih bagus lagi. Oke, ini untuk dataset pertama. Kalau sudah di screenshot, saya pindah ke dataset kedua. Dataset kedua itu yang kerja Inaya, Koda Rusman, Nur Tarisha dengan Nurdianti. Oke. Kalau saya di screenshot, saya pindahkan ke dataset yang ketiga. Dataset yang ketiga itu yang kerja Hanifah Fuada, Andi Mudria, Wilda dari biologi, Harwan dengan Aisyah Wulandari. Oke, coba kau dulu lah. Oke, ini untuk dataset ketiga. Ini kan kita 18 orang, makanya saya buat ada lagi dataset keempat. Dataset keempat ini yang kerja Hafizah, Husnia siapa namanya? Husnia Paradita dengan Siti Tesha dan Alia Awalia. Oke. Kalau saya screenshot, saya mau kembali ke pengolahan data. Oke, saya anggap sudah. Karena tidak ada yang bicara. Terus pengolahan data. Pengolahan datanya itu kan tadi kau sudah tulis tabelnya toh, kau sudah lihat bentuk tabelnya seperti apa. Nah, itu kan ada di sana yang namanya apa tadi? Masa total. Ada juga gaya atau tegangan tali gaya sama aja lah. Nah, nanti di bawah tabelnya kau tulis ini, daftar konstantanya. Misal panjang tali yang kita pakai itu 1 meter. Masa tali yang kita pakai itu 5 kali 10 pangkat minus 3 kg. Terus masa piringan yang kita pakai ini 2,9 kali 10 pangkat minus 3. Percepatan gravitasi kita pakai 9,8. Oke, coba aku tulis dulu lah. Ini kalau misalnya terlalu cepat bilang saja. Oke, kalau sudah, ini kita masuk di Terlalu 4. cepat sekali, Kak. Oke, kalau sudah ini kita masuk ke 4.1.2 bagian pengolahan data. 4.1.2.1 pengolahan data tanpa KTP. Oke. Nah, lalu di sini ada 4.1.2.1.1. Wah, panjang sekali.
Ini aku tulis itu secara teori. Secara teori, terus bagian A menghitung panjang simpul. Menghitung panjang simpul secara teori. Rumusnya itu S0 Sn sama dengan N dikali S0 S1. Oke, ini bukan SO nah tapi S0. Salah tadi yang di videonya tuh. S0 Sn N dikali S0 S1. Jadi nanti ini kau hitung untuk frekuensi 30 Hz. Ini intinya ini kau hitung untuk setiap frekuensi dan setiap beban. Jadi misalkan untuk frekuensi 30 Hz, beban 0,1 misalkan. Beban 0,1 ini kan taruhlah misalkan ada 3 simpul. Nah, aku hitung S0 S1. Terus aku hitung lagi S0 S2 berapa. Terus aku hitung lagi S0 S3 berapa. Oke. Beban 0,2. S0 S1 berapa. S0 S2 berapa. S0 S3 berapa. Begitu juga dengan beban 0,3-nya. Oke. Setelah kau hitung frekuensi 30 Hz, kau hitung lagi yang frekuensi 60 Hz-nya. Sama tadi. Cuma bedanya di frekuensi 60 Hz, kita ada berapa itu? Kita ada 6 simpul. Ada yang mau ditanya di sini yang menghitung panjang simpul secara teori? Wah, tidak ada, artinya paham. Saya pindah ya. Kalau misalkan kau terlambat menulis, bilang saja, nanti saya kasih kembali. Atau sudah mau kau tulis ini? Tunggu Kak, tak. Itu kan bicara aku bilang. Sudah selesai itu 1 kali. Oke, sudah mau tulis. Kalau sudah kita pindah. Menghitung cepat terlambat gelombang. Secara teori. Rumusnya itu Vn sama dengan massa total dibagi dengan panjang tali. Oke. Terus sudahnya itu kau hitung lagi Vn-nya. Sorry, bukan Vn ini. Ini tunggu. Ini mu di sini. Ini mu n. Rapat massa tali. Massa total dibagi dengan panjang tali. Terus sudahnya itu kau hitung nih. Ini pakai hukum LD. Oh sorry, ini bukan massa total di sini. Tapi massa tali. Sorry. Di sini massa tali. Dibagi dengan panjang tali. Oke. Menghitung cepat terlambat gelombang secara teori juga ini kau hitung Ki untuk setiap frekuensi. Oh tidak Ji. Ini cukup kau hitung untuk setiap frekuensi saja. Coba kau perhatikan saya persamaannya. Intinya ini kau hitung untuk frekuensi 30 Hz, kau hitung V1, V2 dan V3. Setelah itu kau hitung lagi kecepatan rata-ratanya. Lalu kau hitung lagi untuk frekuensi 60 Hz. Frekuensi 60 Hz ini
entahlah V1, V2, V3 sampai V6 mungkin. Coba lihat saya tabel data. Oke, sampai V6. Intinya setelah kau hitung semua, hitung lagi rata-ratanya. Oke. Sudah juga tulis ini kan? Kan enggak ada orang bicara. Oke, tadi itu secara teori. Saya anggap kau sudah tulis. Kalau kau misalkan ketinggalan bilang saja. Nah, sekarang yang kedua, 4.1.2.1.2. Ini secara praktek. Jadi tadi secara teori kita hitung panjang simpul dan cepat rambat gelombang. Nah, secara praktik juga sama. Kita juga hitung yang ini, menghitung panjang simpul. Rumusnya itu lambda n sama dengan 2 per n dikali S0 Sn. Ini kalau kau perhatikan dia sama rumusnya seperti yang saya turunkan tadi di bagian dasar teori. Ini kau hitung untuk setiap frekuensi dan setiap beban. Oke, kalau kau sudah catat, saya mau kasih pindah. Sudah Jiko catat ini kah? Coba bicara dulu lah. Oh, seperti kau masih menulis seperti ini. Oke. Nah, yang terakhir kita hitung cepat rambat gelombang secara praktik. Rumusnya itu ini. Aduh, salah pulpen Kak. Vn sama dengan lambda n dikali dengan ini frekuensi, Bu. Ya, ini frekuensi bukan gaya. Sempat kau salah. Kelompok sebelumnya dia kalikan dengan apa namanya? Gaya. Jadi salah semua pengolahan datanya. Ini frekuensinya. Ini cara hitungnya sama seperti tadi. Kau hitung untuk setiap frekuensi dan setiap beban. Terus untuk setiap beban, misalkan frekuensi 30 Hz, kan ada 3 simpul toh. Sudah kau hitung V1, V2, V3, hitung lagi anunya, apa namanya ini, kecepatan rata-ratanya. Begitu juga di beban 0,2, kau hitung juga kecepatan rata-ratanya, beban 0,3 juga sama, berlaku untuk beban yang sama di frekuensi yang berbeda juga. Di frekuensi selanjutnya maksudnya. Oke, ini sudah tidak bisa di zoom. Coba kau tulis aja lah ini. Menghitung cepat rambat gelombang secara teori, secara praktik. Kau sudah ditulis bilang, soalnya masih ada lagi. Ini Nurdianti kau menulis di. Nama 3 mungkin juga nih. Oke, seperti itu. Sudah mau tulis ini kah? Kalau sudah, ada yang mau bertanya di bagian pengolahan data? Saya kasih kau waktu bertanya 1 menit.
Jangan sampai kau salah. Kak, Silakan. Apa? kan dari tadi ada menghitung panjang secara teori, menghitung panjang secara praktikum. Itu kalau misalkan kita menghitung panjang sampul, itu Kak harus Sampul. menuntut, ya itu Kak. Ah. Itu harus menuntut hasil dari secara teori dengan praktikan sama atau tidak? Aduh, saya tidak paham pertanyaan. Coba ulang dulu. Tidak fokus, Kak. Ulang. Apa? Kan misalkan kita ini Kak menghitung panjang simpul dari secara teori. Kita dapatkan hasilnya semisalkan 0,5 misalkan segitu. Ya, oke. Kemudian kita menghitung panjang sampel secara praktik. Kemudian hasilnya itu berbeda. Apakah kita harus menuntut harus sama dengan 0,5 atau bagaimana, Kak? Oh, bagus sekali pertanyaannya Harwan. Saya mau jelaskan tadi, tapi karena tidak ada yang bertanya, jadi saya malas. Jadi begini Harwan, coba kau perhatikan ini rumusnya panjang simpul secara teori. Ini kan S0 S1, tunggu dulu, saya ubahin namanya. Saya ubah dulu. Kalau misalkan saya pakai. Ini kan begini. Ini kan kalau misalkan kita menghitung panjang simpul secara teori, coba kau perhatikan ini rumusnya. Ini kan rumusnya di sini S0 Sn sama dengan N dikali S0 S1. Oke. Coba begini. Itu kan ada yang namanya gelombang ideal, ada juga gelombang yang tidak ideal. Apa yang selama ini kau pelajari di SMA itu gelombang yang ideal. Nah, ini kan berapa gelombang ini? 3/2 toh? 1,5. Iya sama aja, 3/2 1,5 sama aja. Ini yang selama ini kau pelajari di SMA, panjangnya ini dari simpul pertama di sini ke taruhlah misalkan ini saya sebutin S0 S1, ini simpul pertama, ini simpul kedua lah. Kita anggap ini simpul pertama. Ini simpul ketiga, ini simpul keempat. Nah, yang selama ini kau pelajari di SMA kan itu panjangnya S0 S1 ini itu sama dengan panjangnya S2 S3. Oke, betul toh? Panjang dari sini ke sini sama dengan panjang dari sini ke sini. Sama aja dari panjang dari sini ke sini. Oke, itu mungkin yang kau pelajari di SMA. Pastilah. Nah, maka dari itu rumusnya itu S0 S1. N dikali S0 S1. Jadi berapa simpul ke berapa pun di sini, taruhlah misalkan kita ambil di sini S0 S1 itu 0,3. S0 S1 itu 0,3. Terus kau mau hitung S0 Sn. S0 Sn kan rumusnya N dikali S0 S1. Oke, taruhlah misalkan untuk frekuensi 30 Hz. Frekuensi 30 Hz. Kau mau hitung S0 S1-nya lagi. Berarti 1 dikali S0 S1. S0 S1 di frekuensi 30 Hz dan beban keberapa? Taruhlah misalkan 0,3. Berarti di sini jawabannya berapa? 0,3. Terus kau hitung lagi S0 S2. 2 dikali 0,3. Berarti 0,6. S0 S3 misal 3 dikali 0,3. Kau dapat di sini 0,9. Oke. Bagaimana Harun? Kau paham maksudku? Jadi yang mau saya bilang ini, jarak dari sini, jarak dari simpul ke 0 ke simpul pertama, itu sama dengan jaraknya simpul pertama ke simpul kedua. Coba kau lihat ini, 0,3, 0,6, 0,9. Ini kan beda-beda 0,3 semua. Coba bicara dulu Harun. Coba kau bicara dulu Harun. Iya, Kak. Kau paham gitu? Jangan sampai saya bicara di sini kau tidur. Udah, Kak. Aman-aman. Coba kau perhatikan itu. Sudah di screenshot tadi tabel yang sudah saya kasih. Ke dataset Kak, yang keberapa? bagianku. Yang bagian set ketiga. Oke, betul. Coba kau lihat itu dataset ketiga. Masa saya mau tampilkan lagi? Coba saya tampilkan lagi ya. Biar ku paham lah. Tunggu dulu. Kalau kau aduh, enggak kelihatan. Tunggu.
Coba kau lihat ini, dataset keberapa ini? Saya tidak tahu. Wah, enggak kelihatan kini bagian atasnya kalau saya coba. Taruhlah misalkan ini dataset ketiga punyanya siapa namanya ini? Harwan. Terus kau perhatikan ini Harwan, frekuensi 90 Hz. Ya, soalnya ini saya tidak kelihatan kini, tertutup sama muka-mukamu. Frekuensi 60-nya. Coba kalau ini frekuensi 90 Hz. S0, S1 itu 0,16. Jarak dari simpul pertama, simpul ke 0 ke simpul pertama itu 0,16. Terus ini S0, S berapa ini? Yang kutunjuk sekarang ini. S0, S2. Iya, Kak. Itu jaraknya 0,34. Terus S0, S3 itu jaraknya 0,5. Coba kita tulis dulu di sini. Tunggu dulu, kau pahami apa yang mesti bilang? Kau sudah dapat apa yang mesti bilang ini? Itu bagaimana? Masih abstrak. Yang Intinya mana? Kak, dari simpul 0 ke simpul 1 itu berbeda jaraknya dari simpul 2 ke simpul 3. Misalkan seperti itu. Iya, betul. Tunggu, saya mau ini, tapi tidak bisa. Oh, ini. Oh, salah, Kak. Harusnya saya harus buat ini di tempat yang baru. Misal saya buat di sini. Ini kan tadi tuh di dataset ketiga, kita dapat S0, S1 sama dengan 0,16. Tuh. S0, S2 itu kita dapat 0,34. S0, S3, 0,5. Ini kan kalau ku gambar gitu, beda-beda gitu jaraknya. Dari 0 ke 1 itu jaraknya, taruhlah misalkan ini 0,16. S0, S2 itu 0,34. 0,34 berarti dibagi 2 berapa? 34 bagi 2 berapa? 16. Ih, kebetulan jenis sama. 32, 16, 17. Nggak tahu berapa deh. Kau itu salah. Kalau salah mengalih, Kak. Saya malas menghitung. 17, Kak. Ya, sembarang lah. Ini kan simpul pertama, simpul kedua, ini simpul ketiga. Intinya beda-beda lah. Intinya kan kalau yang ideal itu kan dia begini. Sementara kalau misalkan kau lakukan praktikum, itu kadang dia seperti ini, Ki. Panjang, terus di sini. Aduh, terlaluan. Sorry. Andai kata kau lakukan praktikum, itu biasa dari sini ke sini. Panjangnya ini, dia tidak sama dengan panjangnya ini. Coba kau lihat itu tabel data yang ada aku kasihkan tadi, yang dataset keberapa. Jadi seperti itu. Jadi terkait dengan pertanyaannya Harwan, ya tidak harus sama. Secara teori kan itu maksudnya dia merepresentasikan gelombang yang ideal, gelombang yang selama ini kita pelajari di sekolah menengah, ya kan? Nah, ternyata kalau misalkan kita lakukan percobaan MELDA ini, panjang simpulnya itu beda-beda. Jadi misal jarak simpul pertama ke simpul kedua itu jauh lebih besar daripada jarak simpul ketiga ke simpul keempat, misal seperti itu. Itu kalau kita hitung secara praktikum. Seperti itu. Itu pun kalau misalkan ditanya kenapa bisa beda, itu banyak juga faktornya. Bisa jadi karena taruhlah misalkan misal faktor alat yang kita pakai, faktor vibratornya, kebetulan yang kita pakai vibrator Denos itu sudah kurang bagus. Entahlah. Jadi kalau misalkan dataset ketiga itu saya ukur 2 kali, misalkan tadi kan saya dapat di sini 0,16, 0,34, 0,5. Ini kalau saya ukur kedua kali dia belum tentu saya dapat ini. Seperti itu. Kenapa bisa itu? Itu yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastian dari alatnya itu. Iya, betul. Bisa juga dari kesalahannya kita waktu kita mengukur panjang simpulnya itu. Kan ini ceritanya kita ukur dia pakai meteran. Siapa tahu yang mengukur ini buta ke matanya tuh. Dia tidak apa istilahnya ya. Caranya mengukur kurang bagus lah. Mungkin yang harusnya 0,4 pas dia baca skalanya jadi 0,45. Ada kesalahan 0,05. Seperti itu.
Begitu pertanyaan, begitu. Siapa lagi namanya Harwan? Oke, ada lagi yang mau bertanya selain Harwan? Oh iya. Apalagi kira-kira? Ini biasanya itu setiap kelompok yang saya tangani itu saya kasih tugas tambahan. Jaga-jaga kalau nilai akhir mau 60-an. Saya tidak sampai hati juga kasih kalau nilai rendah. Tapi kalau banyak saya mau bagaimana lagi. Makanya saya kasih tugas tambahan. Tugas tambahannya itu nanti bisa kau cek di mana lagi, di sekolah di bagian tugas. Oke, ini gunanya untuk tambah-tambah nilaimu. Kalau kau sebenarnya ini sifatnya wajib kalau kau gagal respon. Kalau kau tidak gagal respon, terserah juga. Kau mau kerja silakan. Kalau kau sudah merasa oh nilaiku sudah tinggi, enggak usah. Berarti enggak usah. Kalau kau merasa wah saya butuh tambahan nilai lagi, berarti kau kerja. Seperti itu. Oke, kau bisa cek itu di sekolah jam 8 malam. Terus pengumuman untuk hasil ujian responsinya ini juga kau bisa cek jam 8 malam. Saya sudah periksa beberapa ini. Ada yang dapat berapa tadi ini? Ada 4,5. Yang paling tinggi di sini 6. Saya baru periksa 5 orang. Oke, ada pertanyaan lagi? Gimana? Kak, ada aturan untuk bab-bab sebelum ini? Sebelum Kak? Oh iya, untuk apa ya? Misalnya, ini kan kalau misal kita asistensi kau kumpul bab 1, bab 2 sampai bab 4 toh. Bab 1 itu saya biasa. Kau tahu cara bikin latar belakang tuh? Bagaimana Kak? Coba kirimkan dulu file latar belakang. Intinya begitu. Intinya piramida terbalik, Kak. Ya betul sekali Harwan. Luar biasa nih Harwan. Siswa yang cemerlang. Intinya di latar belakang itu ada 2 hal yang kita mau capai, Harwan dan kawan-kawannya. Yang pertama kita mau tahu kenapa kau lakukan ini percobaan metode Melde. Dan yang kedua itu kita mau tahu apa-apa saja yang mau kau bikin nantinya di sini di percobaan metode Melde ini. Oke, 2 poin itu dia harus ada di latar belakang. Seperti itu. Oke, itu untuk bab 1. Bab 2 kan 3 lembar toh. 2 kelompok sebelumnya itu saya kasih begini Ki. Mungkin waktu mau asistensi umum itu aturannya seperti ini. Kalau misalkan paragraf 1 dan paragraf 2 referensinya sama, berarti catatan kakinya kau tulis di mana? Di paragraf. Setiap akhir paragraf. Oh, di setiap akhir paragraf memang disuruh? Iya, Kak. Oh, sama berarti. Kebetulan saya juga menerapkan aturan bahwa di setiap paragraf itu harus ada referensinya. Jadi sekalipun sama ke referensinya ya harus ditulis 2 kali juga. Misalkan paragraf 1 kau ambil dari referensi nomor 2, paragraf kedua kau ambil dari referensi nomor 2. Berarti di setiap akhirnya itu kau tulis catatan kakinya. Jangan di paragraf 2 saja. Seperti itu. Oke, itu untuk bab 2. Nah, bagaimana dengan bab 3? Bab 3 itu kalau di bab 3 itu saya menilai prosedur, terus alat dan bahan, bagaimana penulisanmu, dan gambarmu bagaimana. Apa yang ku gambar itu harus sesuai dengan apa yang kita pakai, seperti yang dijelaskan di video. Jangan sampai ku gambar generator, seperti siapa tadi bicara itu. Oke, itu untuk bab 3. Bab 4 seperti biasa aturannya. Intinya bab 4 itu harus keselengkap ke anunya, apalagi namanya? Satuannya. Di setiap hasil pengukuran, perhitungan. Terus bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 kau harus kumpul juga anunya. Daftar pustaka beserta referensi. Referensinya itu ingat harus di stabilo, di highlight. Oke. Itu saja sih. 3 buku, 2 jurnal. Harus lengkap itu semua. Oh iya. Kalau buku
itu sampulnya kau sertakan juga. Sampul dengan halaman yang kau kutip. Kalau artikel jurnal juga seperti itu. Halaman pertama dan halaman yang kau kutip. Kalau kebetulan halaman yang kau kutip itu halaman pertama, ya halaman pertama saja. Seperti itu. Silakan, siapa tadi nih yang bicara? Rizky Amalia. Maka untuk sumber pustaka di bab 1 pendahuluan itu minimal 1 atau bisa lebih dari 1, Kak? Maksimal 1. Minimal dan maksimal 1. Bagaimana Kak? Sebelumnya bagaimana Kak? Kalau Kak Rahmadan harus 1, tapi kalau Kak Evita bisa lebih dari 1, Kak? Oh, harus 1. Wajib. Tidak boleh lebih. Oke, 1 paragraf yang boleh pakai referensi, sisanya itu kalimatmu sendiri semua. Oke. Perhatikan juga anunya, nah, apalagi namanya keterkaitan antar paragrafnya. Ini 2 kelompok sebelumnya yang saya ini. Ku ajar aja formatnya tapi tidak nyambung ki. Biarkan lah. Kan masih maba. Iya, tapi kalau bisa kok kasih nyambung semuanya lebih bagus lagi, tentu nilaimu lebih tinggi. Seperti itu. Apalagi ini sudah minggu ketiga, saya anggap kok sudah profesional dalam menyusun laporan. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Maksudnya itu Kak, maksudnya pembahas paragraf pertama dengan paragraf kedua pembahasannya harus terkait satu sama lain. Maksud gitu kasih nyambung ki. Ada itu dibilang keterkaitan antara paragraf. Jangan sampai bagaimana Pak? Bagaimana di yang sebelumnya? Mungkin bisa saya share ini salah satu laporan yang tidak nyambung ki anunya. Tapi siapa ya? Tunggu dulu lah, saya share ki satu orang. Kelihatan namanya, kasihan. Jangan. Tunggu dulu, saya kasih lihatkan kok. Bagaimana kalau ini? Tunggu dulu. Mengerti juga tuh kalau kita bilang mana yang nyambung, mana yang tidak. Maksud juga, pernah juga belajar waktu SMA tentang tuh karya ilmiah, bagaimana cara membuat latar belakang. Atau bagaimana kalau latar belakang selama ini, mungkin bisa kok satu orang kirimkan saya, baru kita bahas. Bagaimana kalau Harwan? Laporan saya Kak? Iya, terserah. Yang kan boleh. Apa? Yang apa Harwan? Percobaan tegangan permukaan. Sembarang. Tegangan permukaan ke ikatan kimia ke sembarang. Intinya laporan. Oh ya, kapan ini asistensi? Gimana kalau tidak asistensi? Langsung saya kumpul hari Jumat. Mana nih Harwan? Saya menunggu ini. Wah, lama nih. Wah, lama sekali ini. Gimana kalau kita sepakati saja kapan kita mau asistensi? Saya bicara dulu lah. Siapa ketua kelompoknya ini? Kalau diam-diam ku begini semua, waduh. Biasanya Kak setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat jam? Malam, Kak. Jam berapa malam? Malam tuh panjang. Jam 8. Tegangan permukaan. Kebetulan sekali nih. Ayo kita bahas laporan saudara Harwan. Minta maaf ya Harwan. Kita mulai dulu bahas laporannya Harwan.
Di latar belakang itu jangan ada definisi, Harwan. Ini kok sudah salah poinnya. Oke, ilmu fisika adalah ilmu pengetahuan. Aduh, enggak usah itu kujelaskan. Enggak masuk. Oke, salah mungkin bab satunya, Harwan. Saya baca dulu. Itu kan biasa yang saya kasih tahu ke kelompok-kelompok sebelumnya. Misalkan begini, paragraf 1, paragraf 2, paragraf ketiga, itu dia menjawab poin yang pertama. Poin yang pertama itu kenapa kau melakukan ini percobaan metode Melda? Apa yang melatar belakangi? Apa pentingnya kita lakukan ini percobaan? Apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Apa yang sebenarnya kita mencari begitu? Nah, di paragraf terakhir itu yang oleh karena itu bla 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 bla, atau misalkan kau bisa bilang atas dasar pemikiran inilah yang melatar belakangi penulis untuk kemudian melakukan praktikum lebih lanjut mengenai metode Melda guna mengetahui apa yang mau kau ketahui dari praktikum metode Melda ini. Seperti itu. Gimana yang lain? Paham apa yang saya bilang? Macam orang gila saya ini bicara. Oke, seperti itu. Intinya di bab 1 itu ada 2 poin yang kita mau capai. Oke, poin pertama yang itu tadi, apa yang melatar belakangi kita melakukan ini, apa alasannya, pentingnya ini kita lakukan ini percobaan metode Melda. Itu harus dijelaskan di bab 1, bab 2, dan bab 3. Dan juga bab 1, bab 2, dan bab 3 itu tidak boleh ada definisi seperti ini. Tidak boleh, oke? Mungkin boleh kau pakai kata seperti ini, tapi ubah redaksi katanya. Misal, terserah kau lah. Nanti di paragraf terakhir, dia akan menjawab poin yang kedua. Poin yang kedua itu apa yang kita mau lakukan di percobaan ini. Percobaan metode Melda ini. Seperti itu. Paham Dika? Kalau tidak paham bilang saja. Kita ulang sampai kau paham. Atau kita jelaskan dengan bahasa yang lain. Alhamdulillah paham, Kak. Iya, paham. Berarti kau salah kok, Harwan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, itu biasa kalau kau asistensi hari Jumat jam 8, itu kau kumpul laporannya hari apa? Hari Jumat juga, Kak. Oh, saya biasa hari Kamis. Begini, saya itu biasa begini, kok ini mau bagaimana asistensinya? Biasanya saya bukan biasanya, tapi memang saya selalu periksa satu-satu laporannya orang. Tapi bedanya, ada yang diperiksa live, maksudnya sementara asistensi. Misal kalau ada 18 orang di sini toh, nah kita dibahas satu-satu laporan seperti laporannya Harwan tadi. Jadi 18 orang kok bergiliran. Udah mantap. Tapi ya itu lama Ki. Poin plusnya adalah kau tahu kesalahanmu di mana. Kau tahu mana yang harus kau ubah. Dan kau bisa bertanya kalau misalkan ada yang tidak kau tahu. Toh, misalkan ada yang tidak kau pahami. Yang kedua, kalau misalkan pakai metode yang pertama tadi yang kita bahas langsung, itu kau kumpulnya hari Jumat juga. Hari Jumat jam 4. Kita kan asistensinya Jumat malam toh. Nah, tapi kalau kau mau seperti ini, yang kedua ini begini. Kau kumpul hari Kamis. Hari Kamis jam berapa ya? Mungkin bisa jam 5 atau jam 8 malam mungkin. Intinya saya butuh waktu 1 hari untuk baca semua laporanmu dan saya tulis di mana salah-salahmu. Maksudnya saya buatkan ke file Word. Nah, itu ada 18 orang. Saya review saya kasih mau ke feedback satu-satu di situ. Misal, ini salam di sini, salam di sini. Jadi nanti ketika asistensi kita tinggal bahas pengolahan data dengan ketidakpastiannya, pembahasan, kesimpulan, dan kesalahan secara umum di mana. Seperti itu begitu. Kak, bisa dulu voting ini anggota kelompok? Ya, silakan voting. Kita coba waktu 1 tahun. Masa mau ke voting ada mahasiswa biologi di sini? Bagaimana nih Alfian nih? Kau mau bagaimana?
Kau mau yang dibahas langsung atau tidak? Coba kau bicara dulu. Terlepas dari apa yang akan dia putuskan ini anak-anak kimia. Kau mau seperti apa, Alfian? Ikut saja di saya, Kak. Apa? Terserah. Iya, ikut saja, Kak. Oh, siapa tahu ikut saja baru tersakiti kok. Lama sekali orang asistensi. Intinya itulah. Ikut saja. Kalau ini Wilda Aulia bagaimana? Kau mau seperti apa, Wilda? Terlepas dari ini, apa keputusannya anak-anak kimia yang lain? Hai, Wilda. Sementara Kak juga tanyakan temanku, Kak. Waduh, temanmu yang mana? Temanku kalau kan hari Jumat asistensi toh, Kak. Malam? Iya, nah ada nuku, Kak, sainsku malam. Waduh. Nah itu tunggu dulu, Kak. Bisa diundur kalau sains nah bilang. Oh iya, bisa di. Sembarang dia. Iya. Lama voting gimana Rizky Amalia? Atau begini saja, kita jelaskan langsung KTP-nya. Nanti kau kumpul laporan hari Minggu. Nah, mantap kan? Tidak ada beban. Hari Kamis, Jangan, Kak. hari Kamis mau Kak, dikumpul laporannya baru asistensinya nanti sisa pengolahan data. Siapa yang bicara tuh? Enggak. Saya Oh, Kak. Yurni. Iya, oke, bisa. Hari Kamis jam berapa? 12. Hari Kamis Kak. Jam 12 siang, oke. Jam Sip. 8. Jam 8 malam, oke. Terlambat minus 2. Jam 9 malam Kak. Deadline-nya jam 9 malam. Hari Kamis. 8.59. Padahal nggak bisa 23. 959 kan, nggak bisa. 23.59. Nggak bisa. 23 Mika. Ada tadi bilang jam 8 mau. Astaga. Karena kan istilahnya begini, itu kalau kau main game tuh ada level 1, level 2, level 3. Ini kau sudah pekan ketiga, artinya kau sudah level 3, sudah tingkat kesulitannya harus dikasih naik supaya lebih menantang. Oke, jadi jam 8.59. Oke, sip. Semuanya mantap. 1 menit lagi jam 9. Kak. Apa Rizky Main Amalia? game lain ini juga. Siapa tadi yang bicara? Saya, Kak. Apa tadi yang bilang? Main game lain Ki juga, Kak. Kan kayak kerja laporan itu kayak main game kan, nah kita juga main game lain. Game apa? Game laporan kimia? Enggak masalah. Game laporan kimia dengan bio, Kak. Iya, saya tahu. Kan saya juga mahasiswa ini sama. 2-3 tahun yang lalu saya juga sama seperti kau. Begitulah. Apalagi ini kau online kan, bisa sambil tidur. Asisten sambil tidur. Nanti dipanggil namanya baru bangun. Anak-anak. Intinya begitu saja. Ini yang ketawa pasti berarti apa yang saya bilang benar. Saya tahu. Kan saya sudah wawancara itu kelompok sebelumnya. Dia tidur 2 orang. Kita asisten sampai jam 11 malam. Dia tidur. Aduh. Oke, jadi begitu. Jadi dikumpul hari Kamis jam 8.59. Oke, kau sudah bisa susun mulai hari ini. 8.59. Oke, mantap semuanya ya. 8.59. Tapi setuju semua juga tuh 8.59. Setuju lah. Setuju. Iya. Terlambat -1. Oke. Kalau kau kumpul besoknya berarti -2. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita selesai? Dikumpulnya via PC Kak atau bagaimana? Oh iya, saya lupa. Dikumpul via email. Nah, ini saya tuliskan ke emailku. Sengaja kita kumpul. Oh, jangan. Tidak dikumpul via email, tapi dikumpul di sekolah. Nanti saya buatkan kok anunya. Nanti yang
laporan lengkap yang dikumpul via email. Kenapa dikumpul via email? Karena kadang kalau di sekolah biasa ada banyak alasan. Bilang, misal Ika dari tadi misalnya mau kumpul tapi terkirim ki error di sekolah. Padahal baru juga selesai. Aduh. Ini laporan akhir ku kirim di emailku nih. Nunggiara3@gmail. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lagi terakhir? Oke, kalau ada pertanyaan berarti kita selesai sampai di sini. Terima kasih sudah ikut praktikum sampai akhir. Selamat siang, selamat sore, dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek mau ke Harwan? Mau ke tidur? Apa? Siapa tadi yang mau bertanya itu? Ya, kalau mau live silakan. Jangan lupa nanti jam 8 malam ku cek itu tugas tambahan dan hasil ujian responsif. Oke.